protein mencapai 31,25%, lemak 7,5%, karbohidrat 6,5%, gula terlarut 3,5%, dan serat kasar 13%. Untuk pakan bebek, penggunaan segar yang masih muda yaitu Azolla sekitar umur 2-3 minggu dicampur dengan ransum pakan bebek. Berdasarkan hasil penelitian, campuran Azolla 15% ke dalam ransum yang diberikan ke bebek petelur terbukti tidak berpengaruh pada bebek. Produksi telur, berat telur, dan konversi pakan juga tetap normal. Ini berarti penggunaan Azolla bisa menekan 15% biaya pembelian pakan bebek. Hal ini tentunya menguntungkan bagi peternak karena bisa mengurangi biaya pembelian pakan. Meski sudah diperkenalkan dan dipopulerkan sejak awal tahun 90-an, ternyata belum banyak petani yang memanfaatkan tanaman Azolla ini. Selain untuk pupuk dan media tanam, Azolla juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak khususnya itik dan beragam jenis ikan omnivora dan herbivora. Sebagai pakan ternak, kandungan gizi Azolla cukup menjanjikan. Kandungan protein misalnya 31,5%, lemak 7,5%, karbohidrat 6,5%, gula terlarut 3,5%, dan serat kasar 13%. Bila digunakan untuk pakan itik, penggunaan Azolla segar yang masih muda yaitu Azolla umur 2-3 minggu dicampur dengan ransum pakan itik. Berdasarkan hasil penelitian, campuran Azolla 15% ke dalam ransum ini atau makanan ayam ataupun unggas terbukti tidak berpengaruh buruk pada unggas. Maksudnya begini, itik tetap menyantap pakan campuran Azolla ini dengan lahap. Produksi telur, berat badan, daging, dan konversi pakan juga tetap normal. Itu berarti penggunaan Azolla juga bisa menekan 15% biaya pembelian pakan unggas kita. Sama seperti untuk itik atau ikan, Azolla diberikan secara langsung dalam keadaan segar. Boleh juga dengan mengolahnya terlebih dahulu menjadi tepung. Tepung Azolla ini selanjutnya digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat pakan buatan atau pelet ikan. Berdasarkan kajian terhadap lapangan, dalam keadaan segar Azolla bisa diberikan untuk pakan ikan gurami, tawes, nila, dan karper. Dengan pemberian pakan berupa Azolla, terbukti ikan tetap bisa tumbuh pesat, tak kalah dengan ikan lainnya yang dipakan buatan berupa pelet. Di saat harga pabrikan, pakan ternak, dan ikan mahal seperti belakang ini, tak ada salahnya bila Azolla ini menjadi salah satu alternatif pilihan secara finansial cukup untuk menguntungkan bagi peternak, baik digunakan secara sendiri atau secara diberikan ke dalam ransum. Dan yang kedua, kandungan nutrisi daun indigo vera. Banyak peternak belum tahu tentang tanaman ini. Mungkin teman-teman bisa dicek di Google. Bahasa daerahnya saya kurang tahu. Saya tahunya indigo vera. Dari data ilmiah untuk nutrisi dan daun indigo vera ini, antara lain protein kasar 27-29%, dengan tingkat kecernaan protein mencapai 86%. Maksudnya begini, kalau Anda mempunyai 1000 gram daun indigo vera, protein terkandung dari 1000 gram itu adalah sebesar 270-290 gram. Berarti banyak banget, melebihi konsentrat dari 270-290 gram protein dari daun indigo vera ini yang dapat dicerna sebanyak 80/100 kali 270, yaitu 216 gram, atau 8/100 kali 290, yaitu sama dengan 230 gram. Tidak hanya protein yang sangat tinggi, melainkan protein daun indigo vera ini juga memiliki asam amino yang sangat lengkap, yaitu serat kasar daun indigo vera sebesar 15
1,25%, mineral kalsium 1,62%, dan fosfat sebesar 0,28%. Nutrisi total yang dapat dicerna atau TDN yaitu mencapai 76 sampai 79%. Nilai TDN terbesar ini cukup tinggi. Bagian yang dipakai dari tanaman Indigofera ini adalah pada bagian daun, karena bagian daun mengandung laktosa dan serat yang kadarnya paling rendah. Dan lebih baik daun Indigofera ini dikeringkan, bisa di oven atau dijemur sampai 70 derajat Celcius. Namun kalau dilihat lebih seksama, kalau Anda ingin membuat sendiri pelet daun Indigofera atau tidak di oven, bisa menggunakan sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu maggot BSF. Persentase kandungan nutrisi larva BSF. Kandungan protein pada larva ini cukup tinggi, yaitu 44,26% dengan kandungan lemak mencapai 29,65%. Dan nilai asam amino, asam lemak, dan mineral yang terkandung di dalam larva juga tidak kalah dengan sumber protein lainnya. Sehingga larva BSF merupakan bahan baku ideal yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dan ditinjau dari umur, larva memiliki persentase komponen nutrisi yang berbeda. Kadar bahan kering larva BSF cenderung berkorelasi positif dengan meningkatnya umur, yaitu 26,61% pada umur 5 hari menjadi 39,97% pada umur 25 hari. Hal yang sama juga terjadi pada komponen lemak kasar, yaitu 13,37% pada umur 5 hari dan meningkat drastis menjadi 27,50% pada umur 25 hari. Kondisi ini berbeda dengan komponen protein kasar yang cenderung turun pada umur lebih tua. Hasil analis proximat menunjukkan bahwa kandungan protein kasar larva yang muda lebih tinggi dibanding dengan larva yang tua. Kondisi ini diduga karena larva yang masih muda mengalami pertumbuhan sel struktural yang lebih cepat. Dan dari beberapa pengamatan menunjukkan bahwa kadar protein maggot BSF sangat ditentukan oleh kandungan protein media yang digunakan dan umur maggot yang dipanen. Semakin tinggi kadar protein media, semakin cepat maggot dipanen, maka akan semakin tinggi pula kadar protein, demikian sebaliknya. Atas alasan kemudahan yang didapat secara umum di setiap lokasi di Indonesia, maka kami melakukan budidaya maggot BSF dengan menggunakan limbah organik pasar sebagai bahan makanannya. Kegiatan ini juga secara langsung dapat diandalkan untuk menekan permasalahan sampah organik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi peternak rumahan. Peternak bisa memilih di antara semua bahan yang menjadi pakan, sehingga bisa menekan biaya pakan kita. Ternak bareng, maju bareng, ora ternak, ora kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.